Memang bagian terbesar dari umat Islam ini sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Tetapi yang harus menjadi catatan kita adalah bagaimana pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu ini dan ibadah sholat termasuk Jumat ini harus difungsikan, harus dimaksimalkan untuk kebaikan umat dan bangsa serta negara yang kita cintai ini. Berapa banyak umat muslim yang menjadi pejabat, yang menjadi aparatur sipil negara, yang menjadi pimpinan-pimpinan di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara kita ini. Tetapi kehidupan kolektif bangsa dan negara kita masih jauh dari harapan, masih jauh dari idealisme Islam, masih jauh bahkan dari cita-cita para pendiri bangsa dan negara ini. Banyak pemimpin-pemimpin partai politik pun beragama Islam, banyak pemimpin perusahaan pun beragama Islam, tapi kita masih kalah dalam percaturan, dalam persaingan, dalam kehidupan berbangsa dan negara dengan saudara-saudara kita umat agama lain. Bahwa banyak di antara kita mungkin sudah sholat, pemimpin kita juga sholat, masjid berdiri di mana-mana, bukan hanya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Di Senayan ada masjid, di Istana Negara ada masjid, di Semarang ada Masjid Agung, di mana-mana ada masjid, di mana pusat-pusat kekuasaan di situ ada masjid. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah pemimpin kita yang salat di masjid itu sudah memfungsikan nilai-nilai salat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah sudah bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu semuanya dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata banyaknya masjid, banyaknya orang Islam yang melaksanakan ibadah salat, banyaknya pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin sosial, pemimpin perusahaan yang beragama Islam, itu pun belum bisa mengangkat harkat, derajat dan martabat umat Islam di negeri ini yang mayoritas masih berada di bawah garis kemiskinan, yang ternyata elit-elit pemimpinnya pun masih terjebak dalam pusaran korupsi, kolusi dan nepotisme. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kita harus memberikan dan menghadirkan solusinya. Apa solusinya? Bukan hanya sholat 5 waktu. Sholat yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan hanya sholat yang kita lakukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi ketika kita hendak mendirikan sholat pun kita melaksanakannya dengan malas-malas. Nampaknya kita baru hanya sekedar mendirikan atau mengerjakan sholat, tapi belum mengerjakan perintah Allah. Allah perintahkan kita, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah wahyu yang telah diturunkan kepadamu, yaitu berupa apa? Minal kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat. Nah, kita lompat pagar, belum baca Al-Quran, belum memahami kandungan isi Al-Quran, lalu kemudian kita melangkah ke langkah yang kedua, padahal langkah yang pertama saja belum kita lakukan. Maka salat yang kita lakukan tidak akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar selama apa? Tidak kita penuhi syarat dan ketentuan ini yang berlaku untuk kita. Bacalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak perlu mungkin kita sekarang tidak perlu bertanya lagi, apakah pemimpin kita sudah sholat? Rata-rata mereka sudah sholat, istrinya pun berjilbab, anaknya pun disekolahkan di pesantren. Tapi apakah benar nilai-nilai sholat itu yang mendrive, yang mengkontrol perilaku kehidupannya ketika dia menjabat, ketika dia berkuasa? Kalau sholat sekedar sholat, tapi hati mereka tidak tunduk kepada Allah, inilah yang menyebabkan kehidupan kita senantiasa tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa implementasikan nilai-nilai salat ini dalam kehidupan kita. Menjadikan salat sebagai tiang agama, menjadikan salat sebagai pusat aktivitas kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Senantiasa ingat kepada Allah, meneguhkan diri kita, komitmen diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kita, perjanjian kita yang azali dengan Allah, dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah yang akan mengembalikan kebaikan dan kejayaan hidup kita sebagai kaum muslimin.